Ya, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang analisis data untuk mata pelajaran informatika. Analisis data yang perlu kita ketahui, peserta didik mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpul data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan siklus pengolahan data, pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi dengan menggunakan prokastik yang sesuai serta menerapkan strategi pengolahan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Baik adik-adik, ini sebuah peta konsep analisis data, informasi digital, penerapan keamanan sederhana, pemodelan data, dan pengumpulan data. Kita masuk ke informasi digital. Saat ini sangat banyak informasi yang memproduksi data, bahkan kebalikan mendapat beberapa perangkat yang membutuhkan data untuk diolah dan dijadikan informasi. Sebagai contoh, kalian perlu memahami hal-hal berikut sebagai acuan untuk memperoleh data. Yang pertama itu internet. Internet saat ini begitu mudah untuk didapatkan di platform apapun dan area manapun. Hal ini terlihat pada informasi diperlihatkan dari internet sangat tidak terbatas. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia saat ini sudah mulai terpasang jaringan internet 5 giga. Yang kedua, media sosial. Media sosial yang digunakan oleh pengguna satu dengan yang lain melalui forum diskusi, interaksi, saling berbagi hal secara virtual dan bersifat daring. Contohnya ada platform Facebook, terus Google Meet maupun aplikasi yang bisa berkomunikasi secara virtual. Terus bagian ketiga, kunci yaitu komunikasi, suatu aktivitas di mana seorang atau beberapa orang, organisasi dan masyarakat yang menciptakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Informasi digital. Perlu diketahui bahwa informasi digital tidak hanya dideskripsikan pada kata-kata dan angka. Apapun yang dapat dilihat atau didengar dapat dijadikan media digital, sehingga informasi ini dapat mencakupi musik, gambar, bergerak, atau foto karya seni. Itu bagian dari informasi digital, di mana dia itu menjelaskan tentang dia itu bukan hanya sekedar karya tulisan, tetapi dia itu berupa gambar yang bergerak atau foto maupun karya seni. Ciri-ciri informasi digital. Ini menjelaskan secara singkat saja di sini. Yang pertama itu dapat diproduksi ulang, mudah dibagikan, visible, mudah dimodifikasi. Nah, maksudnya ini kenapa saya bahaskan secara singkat di sini, menjelaskan tentang ciri-ciri informasi digital ini dapat diproduksi ulang. Contohnya kita menuliskan sebuah berita, terus mudah dibagikan, visible. Ketika itu di berita yang kita tulis memiliki kesalahan dan
si admin atau yang membuat berita tersebut itu bisa mengedit. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu. Dan kita juga bisa mengupdatekan informasi berulang-ulang. Tinggal kita sesuaikan tema dan kejadian-kejadian dimanapun berada. Nah, kita bisa mengambilkan berita sebelumnya, lalu kita mengedit dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi format yang sama. Di sini kita menjelaskan tentang visible-nya. Visible itu bisa dibilang ya sangat mudah lah, mudah dimodifikasi, terus mudah dibagikan untuk orang lain. Identifikasi informasi digital. Seperti apa itu identifikasi informasi digital? Salah satunya itu pesan elektronik atau Gmail. Pesan yang masuk ke kontak email secara tidak diundang dan tidak diketahui. Secara pasti pengirim perlu diidentifikasi agar terhindar dari berbahaya. Nah, di sini kita simpulkan bahwa ada beberapa email, ada beberapa akun yang mengirimkan secara tiba-tiba di akun milik kita. Nah, contohnya kita lanjut ke jenis-jenis spam email dapat diidentifikasi. Contoh salah satunya itu email promosi, terus email phishing, email penawaran hadiah, terus email penipuan identitas, email bentuk lampiran, email spam. Nah, dari beberapa jenis email tersebut, di sini masing-masing email ini punya kekurangan dan serangan terhadap akun kita masing-masing. Contohnya email proposisi. Biasanya dia memanfaatkan iklan, mempromosikan harga produk, menggunakan link-link tertentu untuk menyerang kita. Sehingga data kita maupun file-file penting kita bisa dimanfaat oleh orang lain ketika kita klik link yang mereka kirim dan kita buka melakukan sesuatu sesuai dengan arahan dari link tersebut. Maka sekali-sekali kita jangan begitu cepat merespon dengan pesan-pesan yang masuk terhadap email kita. Kita lihat dulu, kita ketahui ini email dari mana, terus siapa yang mengirim ke email kita. Karena sekarang itu dunia sudah begitu canggih, terus teknologi yang digunakan itu rata-rata orang-orang yang betul-betul salah menggunakan teknologi itu memanfaatkan ketika mereka itu menargetkan sang objek itu bisa dikuasai oleh mereka. Nah, sehingga mereka sangat begitu membuat sang yang memiliki akun, memiliki email itu menggunakan datanya untuk menjadikan sebagai identitas palsu. Nah, sehingga sang korban juga tidak tahu karena berangkat dari spam yang masuk, terus penipu dalam bentuk lampiran, email penipuan identitas, terus mengatasnamakan orang lain, terus mengataskan nama orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, sehingga kita waspada dengan jenis spam email yang dapat diidentifikasi terhadap email pribadi kita. Nah, contoh email promosi tidak menjadi masalah jika akan melakukan promosi melalui pesan email. Namun ketika promosi dilakukan berulang kali dan tanpa seizin penerima, email ini menjadi suatu hal yang mengganggu. Maksudnya di sini, ketika emailnya berulang-ulang datang, terus email-emailnya berulang mengakses ke akun kita, ke email kita tanpa seizinan kita, maka kita waspada dengan email tersebut. Nah, itu mungkin sesuatu yang digunakan oleh orang-orang yang hacker, terus orang-orang yang tidak begitu peduli terhadap sesama, tetapi dia itu paling suka ketika dia itu
mengorbankan seseorang sebagai untuk kebahagiaan dia pribadi. Ketika dia sudah melihat, dia sudah dia sudah melakukan sebuah kejanggalan, dia sudah melakukan hacker terhadap orang-orang yang dia target, maka dia akan memiliki informasi rahasia sehingga kita menjadikan korban dari orang tersebut. Maka kita perlu waspada lah. Gitu. Cara menggunakan teknologi sekarang itu perlu waspada. Jangan salah-salah menggunakan teknologi terus membagikan informasi terhadap siapapun juga. Dan kita perlu menggunakan password atau security yang sekuat-kuat mungkin agar kita tidak dimudahkan untuk dihacker oleh orang lain. Baik, terima kasih. Itu saja yang perlu disampaikan. Dan untuk materi selanjutnya nanti saya informasikan lewat YouTube maupun channel-channel yang saya sudah buatkan. Contohnya salah satu channel yang saya buat itu maupun teman-teman yang lain juga, yaitu SMK Stenambas Labuan ya. Terima kasih dan salam sukses buat adik-adik. Semoga tetap belajar, tetap semangat untuk menghindari segala kejanggalan, menghindari segala hacker dan segala sesuatu yang diuji oleh orang lain. Baik, terima kasih. Sekian.